Halo rekan-rekan semua, berjumpa lagi dengan saya Lili. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan juga, tapi dalam subtopik tipe lingkungan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan biasanya bergantung pada seberapa banyak pengetahuan atau informasi yang dimiliki mengenai situasi yang ada. Ada 3 tipe lingkungan pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan di bawah kepastian, pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian, dan pengambilan keputusan di bawah resiko. Apa sih pengambilan keputusan di bawah kepastian? Nah, pada lingkungan ini biasanya pengambil keputusan sudah mengetahui nih dengan pasti konsekuensi dari setiap alternatif atau pilihan keputusannya. Secara alami, mereka akan memilih alternatif yang memberikan hasil terbaik. Sebagai contoh, jika Anda memiliki 10 juta nih untuk diinvestasikan selama 1 tahun, ada alternatif pertama membuka rekening tabungan dengan bunga 6%. Dan alternatif lainnya, kita investasi dalam obligasi pemerintah, tapi kuponnya 10%. Nah, kalau kita lihat dari kedua ini, kira-kira mana sih yang memberikan imbal lebih baik? Kalau misalnya kedua investasi tersebut aman dan terjamin, berarti kan ada kepastian bahwa obligasi itu memberikan pengembalian yang lebih tinggi. Nah, bunga setelah 1 tahunnya menjadi 1 juta. Sedangkan kalau kita investasi pada rekening tabungan, itu hanya bisa dapat 600.000. Nah, dari informasi yang diketahui pasti ini, pengambil keputusan dapat memilih alternatif yang memberikan hasil yang maksimal, yaitu investasi pada obligasi. Berikutnya pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Nah, kalau pada lingkungan ini biasanya ada beberapa kemungkinan hasil untuk setiap alternatif. Dan pembuat keputusan itu tidak mengetahui nih probabilitas atau kemungkinan dari situasi atau kondisi yang ada. Contohnya bisa jadi kita saat ini nggak tahu nih nanti Presiden Amerika di 25 tahun ke depan itu siapa. Gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa menilai nih kemungkinan keberhasilan usaha atau produk baru. Nah, terdapat beberapa kriteria nih untuk membuat keputusan dalam kondisi di bawah ketidakpastian, yaitu kriteria pesimistik, optimistik, equally likely atau less, realisme atau Hurwitz, dan kriteria minimax regret. Nah, untuk lebih rincinya, kita akan bahas satu persatu di slide berikutnya. Pertama, kriteria maksimax. Di sini merupakan pendekatan optimistik. Jadi, pengambil keputusan akan mencari hasil terbaik di setiap alternatif, kemudian memilih alternatif terbaik di antara yang terbaik. Contohnya, dengan kasus pada sesi sebelumnya, dari tabel payoff, di sini kita akan mencari nilai maksimum dari setiap baris. Di antara 3 hasil maksimum yang ada, yang paling maksimal adalah 100 juta. Maka dengan kriteria maksimax, keputusan terbaik adalah membangun toko ukuran sedang dengan perkiraan keuntungan 100 juta. Berikutnya, kriteria maksimin. Di sini adalah pendekatan pesimistik. Pengambil keputusan akan mencari hasil terburuk di setiap alternatif, kemudian memilih alternatif terbaik di antara yang terburuk. Berdasarkan tabel payoff, kita akan mencari nilai minimum dari setiap baris. Di antara 3 hasil minimum yang ada, yang paling maksimal adalah 0. Jadi, dengan kriteria maksimin, keputusan terbaik adalah dengan tidak membuka toko. Tidak ada keuntungan maupun kerugian. Berikutnya kriteria equally likely atau less. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa semua probabilitas kemunculan untuk keadaan alam adalah sama. Sehingga dalam pengaplikasiannya kita menggunakan hasil rata-rata. Berdasarkan tabel payoff, kita akan mencari nilai rata-rata dari setiap baris. Di antara 3 hasil rata-rata yang ada, yang paling maksimal adalah 25 juta. Maka dengan kriteria equally likely,
Keputusan yang terbaik adalah membangun toko ukuran sedang dengan estimasi keuntungan 25 juta. Kriteria keempat yaitu realisme atau Hurwitz. Pendekatan ini mengasumsikan kompromi antara keputusan yang optimis dengan yang pesimis. Di sini kita akan menggunakan koefisien realisme dengan simbol alfa yang merupakan tingkat optimis. Koefisiennya itu antara 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 1 menandakan kita semakin optimis. Dan kebalikannya, semakin mendekati 0 maka kita semakin pesimis. Dalam pengaplikasiannya ini, kita akan menggunakan perhitungan rata-rata tertimbang, yaitu koefisien realisme dikalikan dengan nilai terbaik di setiap baris, kemudian dijumlahkan dengan 1 dikurang koefisien realisme yang dikalikan dengan nilai terburuk di setiap baris. Berdasarkan tabel payoff, kita akan mencari nilai rata-rata tertimbang dari setiap baris. Di antara 3 hasil rata-rata yang ada, yang paling maksimal adalah 68 juta. Maka dengan kriteria realisme atau Hurwitz, keputusan terbaik adalah membangun toko ukuran sedang dengan estimasi keuntungan 68 juta. Yang terakhir, kriteria kelima yaitu minimax regret. Nah, di kriteria ini kita menggunakan pendekatan kerugian peluang. Apa sih kerugian peluang? Nah, kerugian peluang itu mengacu pada perbedaan antara keuntungan atau hasil optimal untuk keadaan alam tertentu dengan hasil sebenarnya yang diterima untuk keputusan tertentu. Dengan kata lain, itu adalah jumlah yang hilang karena tidak memilih alternatif terbaik dalam keadaan tertentu. Dalam pengaplikasiannya, kita akan mencari alternatif yang meminimalkan hilangnya peluang maksimum dalam setiap alternatif. Berdasarkan tabel payoff, kita menghitung dahulu nilai kerugian peluang setiap alternatif di setiap kondisi. Kemudian pilih nilai kerugian peluang terbesar di setiap baris. Di antara 3 hasil yang ada, yang paling minimum kerugian peluangnya adalah 40 juta. Maka dengan kriteria minimax regret, keputusan terbaik adalah membangun toko ukuran kecil dengan estimasi kerugian peluang terendah sebesar 40 juta.